miniaturnya. Ketika ada karyawan yang kerja di suatu pabrik, dia takut dengan atasannya. Bukti dia takut dengan atasan tersebut adalah dia jalani semua aturan dan job deskripsi yang diberikan atasannya, ya, tanpa dia langgar itu aturan. Itu takut. Nah, maka apalagi kita yang mengaku takut kepada Allah, maka tidak sepantasnya pengakuan kita tersebut ya dibatalkan dengan realisasi kita dalam kehidupan. Kita ngaku kita sebagai orang yang bertakwa. Sehari-hari kita mendengarkan khotib ketika khutbah Jumat atau orang-orang yang memberikan nasihat untuk tetap bertakwa. Tapi kita tidak tahu takwa itu seperti apa. Nah, maka jangan sampai kita yang khususnya hari ini sudah dibebankan di pundak kita tanggung jawab yang berat, ya, yaitu untuk memperjuangkan estafeta kehalifan ini. Jangan sampai kita masih kurang dalam takwa kita kepada Allah, masih sedikit rasa takut kita kepada Allah. Jangan sampai kita masih bermaksiat kepada Allah sembunyi-sembunyi. Ya, ingat, wallahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di hati. Wallahu basyirum bil ibad. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang diperbuat oleh hamba. Ya. Jangan dikira ketika kita menutup pintu rumah atau kita bersembunyi di suatu tempat yang kecil, Allah tidak tahu. Allah tahu semuanya. Sampai daun pun yang jatuh di atas tanah, ya, itu Allah tahu berapa jumlahnya dalam sehari daun itu jatuh. Allah tahu berapa dalam sehari kita kedip. Maka apalagi perbuatan kita. Tidak ada yang luput semuanya dari Allah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia Allah bersama kamu dimanapun kamu berada. Maka harus kita tanamkan rasa takut kita. Ya, karena demi Allah, ya, perjuangan yang hari ini kita jalani, ya, kita melanjutkan estafeta kehalifan ini tidak akan pernah berhasil kalau kita yang mengembannya saja tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Di antara bentuk rasa takut kepada Allah adalah dengan kita menjalankan instruksi ulil amri. Ya. Kita sebagai warga, di atas kita ada ulil amri, ya, yaitu mas'ul. Ya, ketika mas'ul sudah memberikan instruksi, ya, maka sebagai wujud takut kita kepada Allah, kita taati selama apa yang diperintahkan mas'ul tersebut tidak bermaksiat. Ketika mas'ul memerintahkan kita untuk taklim, kita ada waktu senggang, jangan membuat alasan. Atau kita mampu tapi kita pura-pura tidak mampu. Itu merupakan bentuk kemaksiatan kita kepada Allah. Ya, karena ulil amri yang ada dari khalifah sampai mas'ul itu merupakan perpanjang tangan. Merupakan perpanjang orang-orang yang Allah berikan tugas, Allah berikan mandat. Maka kalau kita betul-betul takut kepada Allah, hendaknya kita mewujudkan ketaatan kita kepada ulil amri. Ya, sebagaimana yang ada di baiat kita, siap taat. Ya, siap berkorban demi tegaknya ajaran Allah dan Rasulnya. Ya, dan termasuk berkorban adalah ketika kita menyempatkan diri untuk hadir dalam taklim, menyisihkan harta kita untuk kita sisihkan, untuk kita infakkan, itu merupakan bentuk siap berkorban. Ya, maka sekali lagi tingkatkan kualitas takwa kita kepada Allah. Jangan sampai kita sebagai pejuang-pejuang khilafah ini masih belum takut kepada Allah. Takwanya masih sedikit. Padahal Allah sudah berfirman bahwa sebaik-baik bekal yang akan kita bawa dari dunia menuju Allah nanti, ya, menuju akhirat nanti adalah takwa. Bukan banyaknya ibadah yang kita lakukan, tetapi takwa, rasa takut. Ya. Ketika ditanya, Abdullah bin Mas'ud menjawab, Abdullah bin Abbas menjawab, at-taqwa hauna. Takwa itu terletaknya di hati. Kemudian diwujudkan oleh perbuatan. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud juga menjawab, at-taqwa huwa imtithalul awamirillah wa ijtinabun nawahi. Ya, takwa itu adalah menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan. Itu takwa. Nah, maka sekali lagi jangan sampai kita tidak takut kepada Allah. Tingkatkan terus dalam setiap hari, kita tingkatkan. Jangan sampai berbuat maksiat. Ya, ada beberapa larangan yang harus kita perhatikan di dalam struktural khilafah ini. Ya, bagi petugas yang sudah Allah amanahkan sebuah mandat, ya, bertugas di dalam struktural khilafah, ada beberapa syarat yang memang tidak boleh kita langgar. Ya, dan itu semua berdasarkan dalil dari Al-Quran dan juga sabda Rasulullah. Ya, tidak boleh riba, ya, kemudian tidak boleh dan banyak sebagainya yang tidak boleh kita langgar. Nah, kalau masih kita langgar juga berarti takwa kita masih bohong-bohongan.
Baik, hadirin yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan firman ini menjadi hafalan kita di bulan kemarin, yaitu surat Az-Zumar ayat 53. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl ay ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ay ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Ya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat ini termasuk di antara ayat-ayat Al-Quran yang paling sering dibaca oleh Rasulullah, yang paling suka dibaca oleh Rasulullah. Karena dalam ayat ini terbukti, ya Allah ingin membuktikan bentuk kasih sayangnya kepada hamba-hambanya. Nah, di awal ayat ini Allah sudah membukanya dengan kalimat-kalimat yang penuh dengan kasih sayang, yang penuh dengan kelembutan. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan perbuatan dosa, janganlah kalian semua berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Ayat ini merupakan obat, ya, bagi kita yang setiap harinya melakukan dosa, yang setiap harinya melakukan maksiat yang tidak terhitung jumlahnya, yang sudah merasa, wah kayaknya saya ini sudah banyak melakukan dosa, sudah bergunung-gunung dosa saya. Ya. Maka kata Allah, la taqnatu, waalaikumsalam, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Kalau kita melihat di dalam beberapa kitab tafsir, ya, ketika ayat ini dijabarkan oleh beberapa ulama-ulama ahli tafsir, para ulama tersebut menyandingkan dua kisah yang memang kita bisa ambil ibrahnya. Yang pertama kisah Fir'aun, musuh bebuyutan Nabi Musa. Yang kedua adalah iblis, musuh kita semua. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Fir'aun ini mati tenggelam ketika ingin mengejar Nabi Musa alaihissalam ketika menyeberangi laut yang sudah terbelah menjadi jalan. Ya. Ketika Musa dan orang-orang beriman berhasil menyeberangi laut sampai ke tepi pantai, maka disusul oleh Fir'aun dan juga bala tentaranya. Namun ketika Fir'aun berada di tengah-tengah laut tersebut dengan izin Allah kembali. Yang tadinya terbuka memberikan jalan, ketika Fir'aun sampai di tengah-tengah, laut tersebut kembali dengan izin Allah. Yang menjadi lautan normal. Akhirnya pasukan Fir'aun kalang kabut. Tidak tahu harus berbuat apa. Ditambah dengan ombak yang begitu kencang, dengan arus yang begitu dahsyat kencangnya. Maka di situ banyak di antara pasukan-pasukan Fir'aun, bala tentara Fir'aun yang mati. Yang mati dalam keadaan kafir. Termasuk di antaranya Fir'aun yang sudah sampai titik sakaratul mautnya. Sudah nyawanya itu sudah sampai tenggorokan, hampir sampai tenggorokan. Sebentar lagi dia mati. Nah, di tengah proses sakaratul maut Fir'aun, ya, Fir'aun ini mulai sadar akan kesalahan-kesalahan dirinya. Yang sudah membunuh bayi, yang sudah membakar rumah-rumah penduduk khususnya pengikut Nabi Musa, yang sudah menzolimi wanita-wanita, ya. Kemudian bahkan dirinya yang mengaku sebagai Tuhan, itu disadari oleh Fir'aun. Dan Fir'aun berniat untuk bertaubat, mengakui kesalahannya, kemudian beriman kepada Allah, beriman kepada Rabbnya Musa dan juga Harun. Maka ketika Fir'aun ingin berikrar, ya, taubat itu tidak bisa hanya dalam hati saja, tapi harus diikrarkan melalui lisan. Hati meyakini, baru diikrarkan secara lisan. Makanya orang-orang yang masuk Islam itu nggak cukup dia ikrar syahadat dalam hati aja, harus diikrarkan dengan lisan. Ya. Ketika Fir'aun ingin berikrar, amantu bi Rabbi Musa wa Harun, ya, saya beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun, kemudian saya bertaubat, ya, malaikat Jibril datang kepada Fir'aun. Ketika malaikat Jibril sampai, ya, di atas Fir'aun yang sedang terombang-ambing ombak, malaikat Jibril langsung menyumpal mulutnya Fir'aun dengan kakinya sampai tenggorokan, masuk kakinya malaikat Jibril. Akhirnya Fir'aun pun tidak jadi mengeluarkan kata-kata taubatnya.
Akhirnya Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Nggak sempat taubat ya, karena dihalangi sama malaikat Jibril. Ya, akhirnya Allah bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa engkau melakukan itu? Maka malaikat Jibril pun menjawab, ya Allah, saya tidak ridho kalau Fir'aun taubat dan engkau mengampuni dosa-dosanya. Karena semasa hidupnya Fir'aun sudah banyak melakukan perbuatan maksiat, banyak melakukan kerusakan, membunuh bayi yang tak berdosa, membunuh wanita-wanita muslimah, sampai dia mengaku sebagai Tuhan selain engkau. Maka aku tidak ridho. Maka apa jawaban Allah? Wahai Jibril, seandainya engkau membiarkan Fir'aun untuk bertobat, maka sebanyak apapun dosa dia, aku akan ampuni dosa-dosanya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apalagi kita ya, yang dosanya tidak sampai sama kayak Fir'aun. Kita tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Ya, kita tidak pernah juga membunuh, ya, menodai kehormatan wanita-wanita, ya. Kita hanya melakukan sebatas dosa-dosa yang memang bentuk dari kelalaian kita. Maka jangan sampai karena dosa-dosa yang kita lakukan kita menjadi hamba yang putus asa dari rahmat Allah. Yang sudahlah ya, menyalahkan takdir, tidak mau merubah diri kita. Ya. Stagnan dalam kondisi yang seperti itu. Maka kata Allah, Allah menghibur, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Bentuk ketidakputusasaan kita dari rahmat Allah adalah dengan bertaubat dan kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Ya, cepat-cepat bertaubat dan juga cepat-cepat berserah diri sebelum datangnya azab, kemudian kita tidak mendapat pertolongan. Ya. Kita harus bisa mengambil ibrah dari kisah Fir'aun. Fir'aun saja yang sudah banyak melakukan perbuatan fasad, perbuatan kerusakan, tetap Allah ampuni kalau seandainya bertaubat. Kemudian kisah yang kedua yang disertakan beberapa ulama ahli tafsir ketika membahas ayat ini adalah kisah iblis yang bertemu dengan Nabi Musa. Ya. Jadi suatu saat iblis ini pernah bertemu dengan Nabi Musa. Dan iblis ini berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, sesungguhnya engkau adalah Nabiullah. Engkau adalah manusia yang paling sering diajak bicara oleh Allah. Ya, Nabi Musa itu paling sering diajak ngobrol sama Allah. Makanya Nabi Musa ini julukannya adalah Kalimullah. Ya, orang yang sering diajak bicara sama Allah. Tolong kamu minta kepada Allah, mintakan ampunan untukku, kata iblis, agar Allah mau mengampuni. Pokoknya rayu, ya, rayu Allah sampai Allah itu betul-betul mau mengampuniku. Ya, ketika iblis datang, ya, menyampaikan keinginannya, menyampaikan hasratnya, Nabi Musa itu sudah tidak sabar ingin memukul iblis. Ya, sebagaimana yang kita tahu, Nabi Musa itu ya orangnya kuat. Ya, bahkan orang Kipti yang dipukul sekali saja bisa langsung mati oleh Nabi Musa. Bahkan diceritakan dalam riwayat yang lain pernah datang malaikat, ya, tapi ini riwayatnya masih diperdebatkan. Pernah datang malaikat maut datang kepada Nabi Musa, ya, memberitahu bahwa ajalnya sudah tiba. Maka Nabi Musa tidak terima, dipukul malaikat maut tersebut sampai keluar matanya. Ya, itu luar biasa Nabi Musa ya, kuat ya. Sampai keluar matanya. Iya, kasihnya kuatnya. Maka ketika iblis sudah menyampaikan hasratnya, hajatnya, maka Nabi Musa masuk ke dalam mihrabnya, ke dalam ruangan yang khusus dia bermunajat kepada Allah. Mintalah Nabi Musa kepada Allah, ya, merayu agar Allah mau mengampuni dosa-dosa iblis. Yang memang kita sudah tahu iblis ini musuh bebuyutan. Yang menyebabkan nenek moyang kita keluar dari surga itu karena iblis. Jadi goda habis-habisan sampai akhirnya iblis, Nabi Adam dan juga Hawa itu tergoda melanggar aturan Allah, akhirnya diusir dari surga. Nah, maka keluarlah Nabi Musa, sudah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, keluar kepada iblis. Wahai iblis, Allah akan mengampuni dosa-dosamu, tapi ada satu syaratnya. Apa itu wahai Musa? Penuhi dahulu perintah Allah yang pernah kamu langgar. Penuhi dahulu perintah Allah yang pernah kamu langgar. Ketika kamu di surga, Allah pernah memerintahkan kamu untuk sujud kepada Adam, tapi kamu menolak. Nah, maka Allah berfirman, wahai Musa, beritahukan kepada iblis agar ia memenuhi perintahku yang dahulu dilanggar. Iblis tahu di mana kuburan Nabi Adam, suruh dia datang dan sujud, ya, kepada Nabi Adam, ya, sebagai bentuk taubatnya. Kalau dia sudah melaksanakan, aku ampuni semua dosa-dosanya. Maka apa jawaban iblis? Wahai Musa, dahulu ketika Adam hidup di surga saja, aku enggan untuk bersujud.
Apalagi sekarang Adam sudah mati dan bercampur kembali dengan tanah. Nambah enggan aku untuk bersujud. Maka tidak jadi, pergi iblis. Padahal kalau mau dia datang ke kuburan Nabi Adam, sujud mengakui semua dosa-dosanya kepada Allah, diampuni. Ya. Tapi iblis tetap dengan sifatnya yang memang sudah menjadi tabiatnya, yaitu membangkang, aba wastakbar, membangkang dan juga sombong, tidak mau. Nah, ibrah yang bisa kita ambil adalah ya, sekelas iblis pun ya, raja ya, istilah rajanya orang-orang yang berbuat dosa itu iblis puncaknya. Itu kalau dia benar-benar sungguh-sungguh bertobat, mengakui semua kesalahannya, maka diampuni. Ya. Dua makhluk yang memang Rasulullah sendiri bilang adalah makhluk terburuk, iblis dan juga Fir'aun. Kalau mereka berdua taubat dengan sungguh-sungguh, diampuni sama Allah. Apalagi kita, ya, yang masih bisa baca Quran, yang masih suka mendengarkan nasihat, ya. Hanya saja karena perbuatan lalai kita masih terkadang lalai sholat, itu kan kemaksiatan. Kemudian masih lalai untuk taklim, itu kan sebuah kemaksiatan. Maka jangan sampai kita ini terlambat untuk bertobat sebelum nyawa kita sampai kerongkongan. Karena batas diterimanya taubat dua. Yang pertama ketika nyawa sudah sampai kerongkongan, yang kedua ketika matahari terbit dari barat. Ya, kalau dua waktu tersebut sudah tiba, maka tidak ada lagi taubat. Ketika lagi sekarat, sudah tidak bisa taubat karena sudah tutup pintu taubat. Nah, hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan hidup. Artinya Allah masih sayang, masih memberikan kesempatan. Ayo cepat-cepat taubat. Yang sudah banyak melakukan maksiat, dengan matanya melihat hal-hal yang tidak senonoh, telinganya mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, mendengarkan omongan-omongan ghibah, lisan yang dipakai untuk menghujat saudaranya, tangan yang dipakai untuk memegang sesuatu atau dipergunakan untuk menzolimi saudaranya, kakinya yang digunakan untuk berjalan ke tempat maksiat. Ayo taubat. Min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Sebelum datangnya azab, kemudian kalian tidak ditolong. Nah, ini tazkirah.